Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanzo Putri Elina dengan NIM 2024140008. Dan saya Delviani dengan NIM 2024 14004. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas pemikiran desain kami, yaitu tahapan dalam design thinking. Yang pertama ada latar belakang. Mengapa design thinking? Karena yang pertama, kebiasaan menunda tugas adalah tantangan umum mahasiswa. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari menunda tugas yaitu stres dan kualitas hasil kerja rendah. Kemudian design thinking digunakan karena yang pertama, fokus pada empati dan kreativitas. Kemudian yang kedua, memberikan solusi inovatif dan relevan. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tahap-tahapan dalam design thinking. Ada 5. Yang pertama, tahap empati, yaitu menggali masalah pengguna. Yang kedua, tahap define, yaitu mendefinisikan akar masalah. Yang ketiga, tahap ideasi, yaitu menghasilkan ide dan solusi yang kreatif. Yang keempat, tahap prototype, yaitu membuat model solusi. Dan yang terakhir ada testing, yaitu menguji solusi pada pengguna. Oke, baik. Yang selanjutnya ada tahap persona. Di sini kami menggunakan persona atas nama Delviani yang berumur 19 tahun dengan status mahasiswi semester 1. Untuk latar belakangnya ialah Delviani adalah mahasiswi semester 1 yang lahir di Tanah Toraja, lulusan dari SMKN 4 Tanah Toraja, dan sekarang bertempat tinggal di Bontang. Ia sering mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas karena berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi, tidak ada jadwal yang terstruktur, dan mudah terdistraksi oleh sekitar. Dia sering merasa cemas saat tugas menumpuk mendekati tenggat waktu, tetapi kesulitan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kebiasaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan motivasi, yaitu mengurangi stres akibat tugas yang menumpuk. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan memanajemen waktu yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil tugas dan performa akademik. Selanjutnya, ia akan merasa frustasi ketika pertama, sulit memulai tugas saat merasa kurang termotivasi. Yang kedua, gangguan dari lingkungan, terutama media sosial dan teman sekitar. Yang ketiga, tidak tahu cara memanfaatkan waktu luang dengan baik. Selanjutnya, Delviani ini membutuhkan yang pertama, panduan langkah demi langkah untuk memulai sebuah tugas. Yang kedua, alat bantu manajemen waktu yang sederhana dan efektif. Yang ketiga, dukungan eksternal seperti pengingat atau jadwal. Kemudian kita lanjut ke tahap empati. Nah, di tahap empati ini kami menggunakan metode wawancara. Tujuan wawancara ini yaitu memahami kebiasaan dan tantangan yang dihadapi Delviani dalam mengelola tugas serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kebiasaan menumpuk tugas. Kemudian ringkasan hasil wawancara. Yang pertama ada motivasi. Delviani sering kehilangan motivasi saat tugas terasa terlalu sulit atau membosankan. Kemudian manajemen waktu. Tidak adanya jadwal terstruktur menyebabkan tugas sering ditunda. Kemudian selanjutnya, kondisi eksternal, yaitu gangguan dari lingkungan seperti media sosial juga menjadi penyebab utama. Kemudian ada dampak emosional, perasaan cemas dan stres meningkat saat mendekati tanggal waktu. Kemudian ada kebutuhan. Delviani membutuhkan alat bantu seperti pengingat tugas atau bimbingan untuk memulai tugas lebih awal. Yang selanjutnya ada tahap define, yaitu
Masalah utamanya ialah kebiasaan menunda tugas akibat manajemen waktu yang buruk dan distraksi sekitar. Untuk poin POV-nya, yaitu Delviani membutuhkan cara yang terstruktur untuk memulai dan menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa stres. Selanjutnya ada tahap ideasi, yaitu kami menemukan beberapa solusi yang mungkin akan membantu Delphi dalam mengerjakan tugas. Yang pertama ada pengaplikasian pengingat tugas berbasis kalender. Yang kedua, teknik Pomodoro untuk fokus terhadap tugas. Yang ketiga, checklist mingguan dengan sistem penghargaan. Yang keempat, grup belajar untuk dukungan Delviani. Yang kelima, visualisasi progres dengan pencapaian kecil. Nah, kemudian masuk di tahap prototype, yaitu pengaplikasian dengan fitur checklist tugas, pengingat, dan gamifikasi. Setelah kita melakukan tahap prototype, kita akan melakukan tahap yang namanya pengujian, yaitu melibatkan pengguna untuk mencoba prototype, dan yang kedua mengumpulkan feedback untuk iterasi dan perbaikan. Kemudian kita lanjut ke penerapan prototype. Nah, di sini kami membuat sebuah aplikasi untuk membantu Delviani dalam mengelola kebiasaan menumpuk tugas. Nah, di sini ada tampilan awal di aplikasi. Kemudian kita lanjut ke login. Nah, di login ini kita masukkan username dan password. Kemudian kita login. Nah, di aplikasi ini kami membuat ada 4 fitur, yaitu fitur yang pertama ada daftar tugas, kemudian yang kedua ada daftar deadline, yang ketiga ada waktu pengerjaan, dan yang keempat daftar tugas selesai. Nah, kita masuk ke menu daftar tugas. Di sini kita dapat mendaftar tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Misalnya di sini kami membuat contoh, yaitu yang pertama ada tugas membuat laporan, yang kedua membuat makalah, yang ketiga tugas membuat jurnal, dan yang keempat ada tugas membuat prototype. Kita dapat menambahkan tugas lain di menu tambahkan tugas. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada fitur deadline. Di sini kita dapat mengatur waktu deadline tugas kita. Kita dapat mengatur bulan. Misalnya di sini kita menggunakan bulan April. Kemudian ada tanggal. Misalnya kita menggunakan tanggal 12. Kemudian ada tahun. Kita menggunakan tahun 2025. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ada fitur waktu pengerjaan. Nah, di sini juga seperti di tahap deadline, kita dapat mengatur waktunya. Kita misalnya di sini kita akan mengerjakan di bulan April tanggal 8 tahun 2025. Di jam ini kita dapat mengatur waktunya, misalnya pukul 8:03. Kemudian OK. Selanjutnya kita masuk ke fitur tugas selesai. Nah, di sini kita dapat mendaftar tugas yang selesai kita kerjakan. Misalnya di sini tugas yang sudah selesai itu membuat laporan akhir, kemudian membuat jurnal. Kita juga dapat menambahkan tugas lain di tambahkan tugas yang selesai. Kemudian di sini ada tombol. Yang ini untuk kita kembali back. Kemudian tombol ini
digunakan untuk kembali ke menu home. Kita juga dapat menekan home, kemudian tugas selesai. Nah, di sini ada tampilan akhir dari aplikasi ini. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.